Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Kemarin kita sudah membahas banyak hal, aku lupa ini video yang keberapa. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita di video yang kali ini, eh kalau teman-teman ingin bukan cuma ngebahas soal teorinya aja, tapi juga ingin mempraktekkannya, teman-teman bisa ikut di program Aku Aktor rutin ya, setiap hari Minggu di Jakarta Selatan. Nanti informasi lengkapnya teman-teman bisa lihat di Instagramnya Aku Aktor. Kira-kira begitu. Dan sekarang, ya semoga teman-teman sudah menonton video-video yang sebelumnya ya, meskipun em, mungkin tidak banyak yang menonton, but that's okay. Kita akan tetap buat karena kita yakin ada teman-teman di sana yang membutuhkan atau mungkin eh kesulitan untuk mencari mau belajar keaktoran di mana dan dari mana, atau baca buku keaktorannya di mana, teman-teman bingung, teman-teman bisa nonton, Aku Aktor, bisa baca. Kita juga punya website ada akuaktor.com, teman-teman bisa baca artikel-artikelnya di website. Kalau teman-teman mau scroll di Instagram terlalu malas karena sudah berapa ribu postingan kami, teman-teman bisa, eee baca aja di websitenya, itu masih ada artikel-artikel lama kami ya. Teman-teman bisa baca di sana. Dan sekarang kita akan ngebahas soal acting teater dan acting film. Sebenarnya ini adalah sebuah pembahasan yang apa ya istilahnya? Mungkin udah lama sebenarnya pembahasan soal ini. Dan mungkin kayaknya pembahasannya dan mungkin bahkan perdebatannya tuh udah dimulai dari bahkan jauh sebelum saya lahir ya. Karena kalau dari sejarahnya kan bahkan dari tahun 1800-an akhir ketika kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, kalau nggak salah ketika atau 1900-an awal ketika ditemukan teknologi untuk bikin film, itu terus kemudian orang-orang mulai ada yang bikin film feature dan lain sebagainya. Di situ mulai ada semacam perdebatan antara acting teater dan acting film. Perdebatan yang paling sering adalah karena mereka merasa bahwa acting teater tidak bisa digunakan di film, atau yang paling awam ya, acting teater dan acting film itu beda. Apakah beda? Apakah benar-benar beda nih sebenarnya? Kita akan coba untuk bahas ini. Oke, kita akan mulai dari acting teater dulu. Pertama, untuk memahami soal acting teater itu sebenarnya juga macamnya banyak sekali ya, apalagi di era-era sekarang ini. Saya bisa menjelaskan itu karena saya kuliah di teater, ya saya belajar, saya baca buku sejarah teater barat dan beberapa buku-buku teater saya baca gitu, jadi saya tahu sejarahnya. Dan kalau kita menilik dari sejarah teater sendiri, sebenarnya kan kemudian yang jadi jawaban dari pertanyaan kenapa acting teater kayak gitu adalah bagaimana sejarahnya. Oke, gua akan jelasin sedikit karena sejarahnya sebenarnya cukup panjang dan cukup jelimet ya, karena kalau nggak salah aku waktu itu butuh 2 semester untuk memahami soal sejarah teater gitu. Karena kalau dari bukunya, oke kita sekarang akan mulai masuk ke sejarahnya. Kalau dari bukunya, dari catatan sejarahnya, sebenarnya budaya teater itu sudah dimulai dari zaman dulu banget, bahkan mungkin hampir tidak tercatat karena teater dulu adalah ritual. Oke, ritual entah ritual pemanggilan dewa atau ritual persembahan pada dewa, tapi semuanya dimulai dari ritual. Dalam salah satu literatur yang saya baca di era Mesir kuno, itu ada satu naskah teater pertama, aku lupa apa judulnya karena waktu aku zaman kuliah aku pengen mentasin naskah itu dan berusaha untuk nyari naskahnya. Ada kayaknya waktu itu sempat nemuin tapi agak terlalu ambisius untuk mementaskan itu. Artinya sebenarnya dari zaman dulu tuh udah ada bentuk pertunjukan yang kemudian disebut teater. Sebenarnya sudah ada dan semuanya dimulai dari ritual. Kenapa kemudian namanya jadi teater? Kalau orang-orang teater, anak-anak teater pasti sudah tahu harusnya ya. Karena teater tuh kata dasarnya dari teatron. Teatron itu tempat pertunjukan, kurang lebih artinya begitu. Jadi dulu,
ya, long story short nih, dari ritual-ritual itu, terus kita langsung lompat ke era Yunani kuno. Di era Yunani kuno ini barulah muncul bentuk-bentuk, sorry bukan bentuk, tapi terminologi teater atau pertunjukan. Dari mana? Dari sebuah, kalau nggak salah semacam festival atau persembahan pada dewa Dionysius, gitu. Jadi semacam pesta perayaan panen anggur, semacam itulah. Terus kemudian dibuatlah mereka pertunjukan yang kemudian kita sebut teater. Nah, pertunjukan itu dilakukan di sebuah tempat yang namanya teatron. Ya, teatron itu adalah, kalau bentuknya itu sebenarnya kayak koloseum gitu, teman-teman. Oke, jadi apa namanya, penontonnya mengelilingi. Yang melakukan pertunjukan ada di tengah. Dan dari situ akhirnya muncul teater. Akhirnya kemudian disebut sebagai teater. Di gedung teater itu atau tempat pertunjukan mereka itu ada satu hal yang menarik bagi kami untuk kita bahas. Hal itu adalah secanggih itu pada saat itu teknik akustik mereka. Kalau teman-teman pernah lihat video di Instagram atau di YouTube misalnya atau di TikTok gitu ya, ada cuplikan video orang yang ngetes akustik dari teatron. Dia nepok di panggung, dia nepok tangannya di panggung di bawah dan bisa kedengeran sampai atas. Jadi secanggih itu apa namanya, akustik mereka. Akan kita bahas kenapa itu jadi berhubungan ya dengan bagaimana kita memahami bagaimana bentuk acting. Nah, dari teatron itu, dari teater di era Yunani kuno itu, ketika aktor-aktor pentas mereka pakai yang namanya topeng. Oke. Itu kenapa kalau di teater di Yunani kuno, para aktor itu disebut Hippocratus in a way. Kata dasar aktor itu berasal dari Hippocratus. Hippocratus itu artinya adalah orang-orang yang berbicara di balik topeng. Kenapa mereka butuh topeng? Dugaan saya adalah karena memang kebutuhan pertunjukannya dan mereka pretend to be someone they are not, berpura-pura sebagai seseorang yang bukan mereka. Itu kenapa kemudian Jean Benedetti menjelaskan bahwa aktor atau acting adalah pekerjaan untuk berpura-pura menjadi seseorang yang bukan kita. Ini mungkin akan sedikit menyentil orang-orang yang berpikir bahwa acting itu menjadi dirimu sendiri ya. Kita akan bahas itu lagi nanti di video yang lain. Nah, ketika kemudian teater ini berkembang dari Yunani kuno, long story short nih, kemudian muncul banyak bentuk-bentuk pertunjukan teater seiring berjalannya waktu ya. Makin banyak bentuk-bentuknya. Sampai akhirnya kemudian yang awal bentuk ruang pertunjukannya adalah seperti koloseum di teatron itu, kemudian di eranya Elizabeth, di eranya kerajaan Inggris, kita di teater kita menyebutnya Elizabethan, atau dalam apa namanya, timeline sejarah teater tuh di era romantisme. Itu baru muncul bentuk gedung pertunjukan yang berbeda. Atau yang setidaknya saya tahu ya, mungkin sebelumnya juga udah ada bentuk gedung pertunjukan yang lain. Tapi kemudian di sini gedung pertunjukannya teman-teman bisa cari sendiri ya, bentuknya beda. Jadi katanya di era Elizabethan itu, kalau teman-teman lihat contoh-contoh film yang bisa teman-teman tonton ya untuk menggambarkan era Elizabethan tuh, kalau nggak salah Shakespeare in Love itu bentuknya kayak gitu, dan Shakespeare itu lahir dan besar dan berkembang di era-era romantisme atau Elizabethan. Romantisme tuh fase di mana pertunjukan-pertunjukan teater itu istana sentris. Jadi bicara soal orang-orang yang ada di istana, ya. Nah, dibentuk pertunjukan Elizabethan ini, dibentuk pertunjukan klasik romantisme ini. Jadi ada era klasik, ada era romantisme, nanti ada era realisme, dan lalu ada era postrealis dan lain sebagainya, apapun sebutannya itu. Di situ di era romantisme itu, kali ini penontonnya itu tidak sejauh itu. Oke. Tidak sejauh waktu di Yunani. Kenapa? Karena penontonnya, jadi ratunya katanya itu duduk di belakang.
Jadi ini yang pentas, ratunya duduk di sini. Jadi ratu melihat dari belakang, lalu rakyatnya itu kayak orang nonton konser. Jadi berdiri di depan panggung mereka. Ada banyak cuplikannya, teman-teman bisa nonton. Nah terus pejabat-pejabatnya biasanya itu mereka duduk di balkon-balkon gitu. Oke, jaraknya agak jauh lah. Ada beberapa yang, tapi nggak sejauh nggak dan nggak sebesar teatron. Itu kemudian mengubah bentuk acting. Oke. Nah, dari romantisme yang bentuk pertunjukannya begitu dan istana sentris itu, lalu kemudian bergeser ke realisme. Realisme itu kalau nggak salah dimulai di Eropa Timur, I guess. Eh, Salah satu yang saya tahu adalah Henrik Ibsen penulisnya. Jadi kalau secara pembahasan realisme itu, romantisme kan sebelumnya ngebahas soal istana sentris ya. Realisme itu ngambil slice of life. Oke, jadi sudah tidak mengambil dari secara tema ya, bukan secara bentuk aktingnya. Secara tema pertunjukannya tuh udah nggak ngambil dari istana sentris lagi. Istana sentris itu maksudnya yang berpusat pada istana. Pertunjukannya udah soal kehidupan masyarakat umum, misalnya Death of a Salesman, atau misalnya Hedda Gablernya Henrik Ibsen. Ya meskipun ada ngomongin soal pejabat dan lain sebagainya, tapi juga ada orang-orang apa namanya rakyat biasa. Terus di Rusia berkembang, salah satu penulisnya adalah Anton Chekhov yang kemudian dia nulis misalnya Beruang Penagih Hutang atau The Seagull atau kemudian Uncle Vanya atau pertunjukan dan naskah-naskah lain yang kemudian juga dipentaskan oleh Stanislavski yang kemudian muncullah acting realis. Oke? Kenapa kemudian jadi muncul acting realis? Jadi ketika di era-era klasik itu, bayangkan begini. Di era klasik itu, ini kemarin kita ngomongin soal bentuknya. Kenapa acting teater tuh begitu? Setidaknya sampai di era romantisme deh. Kenapa bentuknya begitu? Pertama karena kalau secara audio itu kan ada beberapa gedung pertunjukan kayak teateran itulah. Ada beberapa gedung pertunjukan yang sudah dirancang secara canggih dan rumit sehingga akustiknya kamu ngomong kecil aja itu akan bisa terdengar sampai di belakang. Tapi kalau kemudian di teater, kan ada bentuk pertunjukan yang tidak semua bentuk akustiknya begitu, sehingga mereka membutuhkan suara yang lebih kencang untuk bisa terdengar sampai belakang. Oke? Itu baru suara. Lalu bagaimana dengan tubuhnya? Bayangkan saja kalau misalnya satu jarak jarak penonton paling belakang ke penampil ya itu mungkin kira-kira lebih dari 15 meter, maka penonton kan ngelihatnya kecil ya. Kalau kemudian gestur tubuhnya kecil, nggak kelihatan dong, ya kan? Itu kenapa? Karena jarak itu, maka aktor-aktor diminta untuk membuat gestur-gestur tubuh yang masif, yang besar. Belum lagi ini soal kalau kita ngomongin soal teater klasik, belum lagi ini soal bagaimana kan kita ingat bahwa teater klasik itu salah satu tujuannya adalah persembahan pada dewa. Maka sangat mungkin ini dalam asumsiku ya, silakan dikoreksi kalau saya salah. Sangat mungkin bahwa aktor-aktor itu memang sengaja diminta untuk bikin grand gesture. Gestur-gestur yang besar. Kenapa? Karena kamu merepresentasikan atau mempersembahkan sesuatu pada dewa. Kalau kamu kecil gesturnya, satu, nggak kelihatan penonton. Yang kedua, dewamu merasa direndahkan mungkin atau semacamnya gitu. Oke? Jadi harus grand gesture, gede gesture ya. Kalau nunjuk, kalau misalnya di kehidupan biasa kamu nunjuknya bisa begini, kalau di teater kamu bisa nunjuknya bisa karena biar kebentuk nih. Ya, jadi biar kebentuk nih, biar ada bentuknya nih. Jadi kelihatan orang yang nonton di belakang itu lihat bahwa oh dia sedang menunjuk. Kalau gini doang kan apa ini dia nih nggak kelihatan segala macam. Nah, karena ruang itu dan posisi penonton itu yang menyebabkan bentuk acting di teater, terutama ketika kita ngomongin soal era klasik dan era romantisme, bentuknya jadi seperti itu. Oke? Lalu ketika kita udah ngomongin soal realism, jadi ketika masuk di era realism, ini gedung pertunjukan kan masih terinfluence dari era realisme awal ya. Gedung pertunjukan tuh masih bahkan sampai sekarang
gedung pertunjukan itu masih terinfluence sama gedung-gedung pertunjukan di era-era romantisme. Bahkan mungkin ada beberapa yang terinfluence dari era-era klasik. Itu kenapa misalnya lu datang ke panggung teater gitu ya. Penontonnya bentuknya pasti begitu. Panggungnya di sana, oke. Auditorium gitu. Terus penontonnya ada di belakangnya. Atau yang bentuknya agak lain misalnya tapal kuda gitu. Jadi panggungnya agak menjorok maju ke depan, terus ada tempat duduk di sekelilingnya, jadi penonton juga berjarak sangat dekat sama aktornya, sama penampilnya. Ada juga bentuknya yang begitu. Tapi Mas Afid, bentuk gedung pertunjukannya itu masih mengikuti atau terinfluence dengan era-era romantisme dan klasik di realisme awal. Sehingga aktingnya juga masih mengikuti begitu. Kenapa? Karena pertama, posisi penontonnya sama seperti ketika pentas di era-era romantisme dan klasik. Oke? Ingat bahwa pada prinsipnya teater ini ya, kalau aku ingat sama satu penjelasan dosenku, dia bilang bahwa sesuatu bisa disebut pertunjukan hanya dengan syarat ada yang menonton dan ada yang ditonton. Mau berapapun jumlah penontonnya, itu sudah bisa disebut sebuah pertunjukan. Artinya goalnya adalah menunjukkan. Lalu bagaimana kamu bisa menunjukkan sesuatu jika ada penontonnya, tapi kamu lupa bahwa penontonmu cukup jauh, terus kemudian kamu melakukan sesuatu dengan warna suara yang lebih kecil dan lain sebagainya gitu, sehingga akhirnya penonton tidak mendengarmu, kamu jadi tidak menunjukkan apapun, tidak memberikan informasi apapun. Oke. Nah, ketika kemudian realisme awal ini berkembang ya, terus kemudian mulai ada bentuk-bentuk pertunjukan yang lain ya, di era-era post realism ini ya, absurd lah dan lain sebagainya. Kalau absurd kan cuma tema ya, kita nggak ngomongin soal bagaimana bentuk aktingnya, karena nanti akan kita bahas kenapa sebenarnya kita nggak perlu membedakan itu. Jadi setelah post realism ini muncullah bentuk-bentuk pertunjukan yang baru, yang misalnya ada immersive theater, ada in situ, dan bentuk-bentuk pertunjukan yang lain yang jaraknya dengan penonton itu sudah bukan lagi sejauh di era klasik Yunani, tapi sudah mulai lebih dekat. Belum lagi dengan adanya teknologi. Oke. Jadi makin terbantu nih para aktornya. Secara suara mungkin terbantu, tapi gestur, itu kenapa kalau kita nonton teater sekarang ya, suaranya kecil nggak masalah karena sudah ada kondensor yang ngebantu, tapi tubuhnya harus tetap sesuai dengan ruangnya dan sesuai dengan di mana posisi penontonnya. Oke? Kalau dalam penyutradaraan teater atau mungkin juga film, namanya blocking. Lu harus tahu di mana penontonnya. Oke, sebisa mungkin menghadap di penonton, meskipun boleh juga tidak menghadap ke penonton, asal informasinya tetap sampai ke penonton. Nah, dari situ sebenarnya yang membedakan atau acting teater itu apa, maka aku bisa bilang bahwa acting teater itu apa aja, tergantung ruang pertunjukannya dan tergantung bentuk pertunjukannya. Kalau teaternya kemudian dipentaskan di sebuah ruangan kecil, penontonnya sangat dekat, imersif teater misalnya, bahkan penontonnya mungkin bisa ngedekat sampai ngelihat ke wajahmu misalnya. Acting teater atau acting film? Tetap acting teater, tapi lebih kecil. Bahkan kemudian kalau kemudian kita bedakan acting teater dan acting film, jadi kelihatan mirip. Padahal sebenarnya itu kenapa nanti akan kita bilang bahwa acting teater dan acting film itu adalah, nanti deh kita akan bahas ya. Oke, jadi itu acting teater tuh begitu. Semuanya bermula dari bagaimana ruangnya, responnya, reaksinya. Itu kenapa kami bilang bahwa acting is reacting. Reactingnya bukan hanya pada kawan mainmu, tapi pada ruangmu. Dan ingat, pada penonton.
Selalu ada penonton. Ingat, jangan lupa itu. Bahkan ketika lu lagi syuting nih, ini buat aktor-aktor yang suaranya kecil-kecil nih, ya. Kalau lagi ngobrol suaranya kenceng banget, pas lagi acting suaranya tiba-tiba langsung ngilang. Ingat, kawan, ada penonton. Penontonnya adalah sutradara. Kalau suara lu kecil banget, ya, sampai si soundman tuh ngejebolin volumenya biar lu kenceng, karena suara lu kecil banget, gedein suaranya, kalau lu tetap ditonton. Cuman gedenya seberapa, kita atur nanti kemudian. Lalu ketika kita ngomongin soal acting film, pembahasannya sebenarnya nggak panjang. Karena pada dasarnya, acting teater dan acting film itu sama. Prinsip dasarnya sama, apa? Reacting. Cuma, di teater, reaksinya itu pada penonton juga. Sebenarnya juga sama ya. Film juga reaksinya pada penonton. Tapi yang membedakan adalah keadaan penontonnya, kondisi ruang kamu mainnya. Misalnya gini, kamu pentas teater, oke? Di sebuah gedung pertunjukan klasik. Ya, katakanlah kalau di Jogja di Taman Budaya misalnya. Taman Budaya, Sositet, oke? Kalau teman-teman Jogja tahu, di Sositet sama konser hall beda ya. Kalau konser hall lebih gede lagi. Jadi harusnya bentuknya lebih lain lagi. Bentuk gesturnya harusnya lebih lain lagi karena penontonnya sejauh itu. Sositet lebih kecil, oke? Kalau di Jakarta Bulungan deh. Sositet itu kayak nggak, kalau nggak salah agak-agak mirip sama Bulungan, meskipun Bulungan lebih gede dikit. Nah, kalau pentasnya di situ, aktornya harus memperhatikan penontonnya ada di mana dan penonton paling belakang ada di mana. Ingat, kamu harus mencapai penonton paling belakang, baik dalam soal suara, artikulasi, maupun gestur tubuhnya. Tapi ingat bahwa semuanya dan semua aktornya harus sepakat dengan itu. Itu dulu, ruang dulu tuh yang direspon. Sehingga terbentuklah grand gesture dalam acting teater. Tapi semuanya harus ngerespon ruang dan penontonnya. Oke? Sehingga kalau kemudian orang bilang teater itu lebay, enggak. Salah bro, acting teater nggak lebay. Acting teater sesuai sama tempatnya. Tapi teater yang mana dulu? Kita ngomongin di let's say Bulungan. Kalau gede segede itu dan grand gesture, ya nggak lebay orang gedung pertunjukan yang segede itu kok. Masa lu mau biasa? Enggak. Dan tergantung konsep dari pertunjukannya. Kalau kemudian kamu membawa kebiasaan bermain di misalnya Sositet atau Bulungan atau bentuk di gedung pertunjukan yang kayak gitu ke bentuk pertunjukan teater imersif yang jarak penontonnya sedekat ini, ya kamu lebay. Karena kamu melupakan ruangnya dan melupakan posisi penontonnya. Ingat, penonton juga bagian dari pertunjukan. Penonton itu tidak pasif. Kehadirannya saja sudah aktif. Oke? Jadi kamu harus merespon juga kondisi penontonnya. Lalu di film bagaimana? Di film juga sama. Kamu harus menyadari kalau di film kamera yang jadi representasi, kamera sama ini apa namanya soundmu ini yang jadi representasi dari penonton yang dalam momen penciptaan, dalam momen take-nya itu diwakilkan oleh sutradara, HOD kamera, HOD sound, itu diwakilkan sama setidaknya mereka bertiga. Maka standarnya dalam acting film minimal kalau kita ngomongin soal acting is reacting, bereaksi juga pada ruang dan penonton-penonton di sekitar ruang itu. Kamu di acting film setidaknya harus bisa menyampaikan informasinya dengan jelas pada tiga orang ini. Pada sutradara, pada DOP, dan pada soundman. Oke? Kalau soundman-nya nggak dengar, berarti suara lu kecil, gedein. Kalau DOP-nya nggak lihat gambar, nggak lihat wajahmu, berarti lu harus sadar kamera. Cari blockingnya. Cari lampunya. Kalau dua-duanya nggak kelihatan karena saudara nggak tahu apa-apa, nggak bisa menangkap apapun, ya berarti kamu kurang banyak. Silakan ditambah kemampuan.
menyampaikan lewat suaranya, auditifnya ditambah, kemampuan visualnya, kemampuan gestur dan lain sebagainya, penguasaan itu silakan ditambah. Apa caranya? Ya latihan. Latihannya apa? Banyak sekali bentuk latihannya. Tapi ketika kita ngomongin soal acting film dan acting teater, saya bisa bilang bahwa tidak ada bedanya. Sama seperti film-film misalnya nih, ada sinetron. Ada yang bilang bahwa acting sinetron dengan acting film layar lebar berbeda. Saya sepakat, tapi harus dijelentrehkan apa perbedaannya. Perbedaannya adalah lagi-lagi mereka mempertimbangkan penonton. Paham maksudnya? Film layar lebar sama sinetron itu kan penontonnya beda. Itu kenapa sinetron bentuknya begitu. Kenapa? Karena penontonnya begitu. Oke. Aku nggak perlu menjelaskan begitu tuh kayak gimana ya. Teman-teman yang pernah nonton sinetron dan mungkin melihat ibu menonton sinetron atau tetangga menonton sinetron, kamu tahu gitu. Ruang pertunjukan itu memang ditujukan untuk mereka dengan bentuk yang kayak gitu biar nyambung sama mereka. Ngerti nggak? Kalau orang-orang itu tiba-tiba kita suruh nonton filmnya Christopher Nolan yang Memento misalnya, atau kita suruh nonton aktingnya Daniel Day-Lewis misalnya, mereka akan bilang, ini apa ya, jelek banget, aku nggak ngerti. Ya jelas. Jadi, iya, acting film itu, mau sinetron atau kemudian juga di film layar lebar, itu ada bedanya. Tapi bedanya hanya pada bagaimana kamu memperlakukan reaksimu atas ruang ini. Ruang ini artinya juga pada siapa penontonmu. Kamu tahu siapa penontonmu? Sederhananya sama kayak kamu bikin teater, penontonnya anak-anak. Masa kamu mau mentasin Waiting for Godot? Masa kamu mau mentasin Kereta Kencananya W.S. Rendra ketika yang nonton adalah anak-anak SD? Nggak bisa dong, ya kan? Kamu juga harus mempertimbangkan siapa penontonnya untuk menentukan bagaimana aku harusnya menunjukkan reaksinya. Itu kenapa aku selalu bilang bahwa aktor itu harus belajar acting di teater, juga harus belajar acting di film. Dengan catatan mereka tahu prinsip dasarnya, bahwa prinsip dasarnya adalah reaksi. Reaksi terhadap ruang dan penonton dulu deh. Habis itu baru reaksi pada kawan main. Habis itu baru reaksi pada apa yang sedang terjadi dalam peristiwanya. Tapi lu paham soal penonton dan ruangmu di mana kamu pentas, di mana kamu bermain. So acting film dan acting teater di satu sisi tidak ada bedanya. Karena sama-sama bereaksi, prinsip dasarnya itu. Ada bedanya karena impulsnya beda-beda. Di teater impulsnya penontonnya ada, berjarak, kita bisa lihat, tangible. Oke? Tergantung bentuk pertunjukan tapi ya. Di film penontonnya hanya 3 ketika kamu lagi syuting. Ya, utamanya 3 ini. Ya HOD tadi, soundman, DOP, dan sutradara. 3 ini yang harus disentuh duluan. Karena mereka perwakilan dari penonton nanti di bioskop. Sehingga suaramu harus menyentuh soundman, harus terdengar dulu deh, baru habis itu menyentuh hatinya. Gambarnya juga sama, permainanmu, gesturmu harus terlihat oleh kamera in a way, dan tersentuh dan menyentuh dan berhasil menyentuh DOP. So, apakah acting film dan acting teater berbeda? Tidak, sama-sama aksi dan reaksi. Hanya reaksinya yang berbeda, sehingga bentuk akhirnya bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Terima kasih, itu dulu dari kami. Sampai ketemu di video aktor berikutnya. Dan seperti biasa, saya Ben Bening, lalu ada Jeremy Allen White, ada Cillian Murphy, dan Heath Ledger serta Daniel Day-Lewis menunggu kalian semua di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video aktor berikutnya. Viva Aktor.